Dia menunggu kesempatan ini terlalu lama. Bagi Johan, apa yang terjadi sekali tidak akan pernah terulang lagi. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Jadi dia membuat keputusan besar pada saat itu. Dia dengan tegas berjalan ke kamar, melepas pakaiannya saat Johan belum bangun, dan berbaring di sampingnya. Kemudian ketika Johan membuka matanya, dia adalah orang pertama yang dilihatnya. Kemudian, dia hamil, dan Johan menikahinya untuk mendapatkan anak di dalam perutnya. Johan tidak menyentuhnya sama sekali, baik sebelum atau sesudah menikah, jadi putrinya Maya sama sekali bukan tipe Johan. Tentu saja, tidak ada yang tahu pengalaman hidup Maya, dan dia tidak akan memberitahu siapapun. Begitu pengalaman hidup Maya terungkap, semuanya akan berakhir. Bu, Risti secara sadar salah, dan dia memohon untuk bertemu dengan Nyonya Dina. Tapi Nyonya Dina menyela dengan dingin, "Jangan panggil aku ibu, jika bukan karena wajah Maya, aku tidak akan membiarkanmu memasuki pintu keluarga Aresta sama sekali. Keluarga kami adalah keluarga bijak 100 generasi. Selama bertahun-tahun, tuan rumah tidak mencari pangkat, tetapi menekankan karakter. Saat itu, saat kamu menyukai Johan dan memberinya obat, itu karena tidak tahu malu. Keluarga Aresta licik, tetapi kemudian kamu tidak tahan dengan kesepian kamar kerjamu. Jika kamu melakukan sesuatu, itu tidak lain adalah istri dan ibu. Tidak mungkin bagimu untuk mengambil semua hal baik di dunia. Johan tidak menyukaimu, kamu tahu itu dari awal. Kamu mencoba yang terbaik untuk menikahi Johan, dan kamu masih ingin dia memiliki kasih sayang yang dalam untukmu. Dia telah melakukan yang terbaik untuk keluarga Aresta. Selama bertahun-tahun, Johan sendirian mengangkat keluarga Aresta sebagai salah satu dari di ibu kota Makassar. Dia juga bertindak sebagai pendukung yang kuat untukmu selama masa-masa sulit. Kamu terus mengatakan bahwa Johan dan aku tidak suka Maya dan tidak memperhatikannya. Bukankah Maya mengenakan kemuliaan keluarga Aresta? Kamu meletakkan topi hijau di Johan. Bukankah Johan dan aku pikir dia tidak memberimu surat cerai, karena tumbuh dewasa dan mengusirmu dari keluarga Aresta? Jangan berpikir aku tidak bisa melihat kehati-hatianmu. Kamu masih ingin berdamai dengan Johan dan menambahkan putra lain ke Johan. Ini hanyalah angan-angan. Kata-kata tajam dari Nyonya Dina yang lama menghantam berkali-kali, secara langsung menyebabkan kaki Risti menjadi lunak. Semua ilusinya hancur, dan dia tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan semua yang dia inginkan dalam hidupnya. Bu, karena kamu masih menyimpan Maya di hatimu, kenapa kamu masih mengakui Amelia sebagai cucumu? Ekstasi apa yang dia berikan padamu? Risti benar-benar tidak paham dengan pesona Amelia ini. Tidak hanya pria yang jatuh cinta padanya, tetapi bahkan wanita tua itu pun diyakinkan olehnya. Pertanyaan ini membuat wajah Nyonya Dina hangat. Nyatanya, Nyonya Dina tidak tahu mengapa dia sangat menyukai Amelia. Pertama kali dia melihat Amelia di Yogyakarta, dia menyukai mata yang jernih, cerdas, dan cerdas. Gadis, pikiran pertamanya adalah mengenali Amelia sebagai cucunya. Sekarang ide ini semakin kuat dan kuat. Dia ingin membawa Amelia ke rumah Aresta dan membiarkannya menyandang nama belakang Aresta. Nyonya Dina berpikir bahwa dia mungkin telah diberi ekstasi oleh Amelia. Risti, hatiku bertekad, jadi jangan libatkan aku dalam hal apapun yang berhubungan dengan Amelia lagi. Aku lelah, keluarlah. Pada saat ini, Ibu Dina di luar pintu membuka pintu kamar dan membuat isyarat, "Tolong, Nyonya, kamu boleh keluar." Risti mengertakkan gigi, lalu meninggalkan ruangan dengan enggan. Risti pergi, dan Nyonya Dina masuk. "Nyonya tua, saya mengatakan di awal bahwa Risti ini memiliki hati yang buruk, dan dia tidak layak untuk tuan muda.
Nyonya Dina menghela nafas, ini mungkin semua takdir. Pada saat ini, telepon, jingle bell, berdering, dan panggilan itu datang. Nenek Dina segera tersenyum. Nyonya tua, itu pasti telepon dari Tuan Muda. Meskipun Tuan Muda tidak kembali hari ini, dia memikirkan ulang tahunmu. Ibu Dina adalah seorang pembantu yang datang dan dia tidak mengubah kata-katanya selama bertahun-tahun dan selalu menyebut Johan, Tuan Muda. Nyonya Dina hanya memiliki satu anak laki-laki, Johan, yang dia harapkan untuk membuka cabang, tetapi dia tidak tertarik pada wanita. Jadi ketika Risti hamil, Nyonya Dina hanya bisa setuju. Belakangan, Risti tergelincir, dan Johan jarang kembali setelah meninggalkan keluarga Aresta untuk bekerja di luar untuk urusan resmi. Nyatanya, seiring dengan pertumbuhan Maya, Nyonya Dina juga menginginkan Johan dan Risti menceraikan pernikahan tersebut, agar Johan tetap dapat menemukan wanita yang baik dan memiliki seorang anak laki-laki. Tapi Johan sama sekali tidak peduli. Dia tidak menyukai wanita. Baginya, tidak ada bedanya siapa Nyonya Dina. Nyonya Dina tidak menyerah tentang masalah ini. Dia telah mengirim orang untuk menanyakan tentang kehidupan pribadi Johan selama bertahun-tahun. Nyonya Dina berjalan mendekat dan mengambil mikrofon. Halo. Segera, suara Johan yang dalam dan magnetis keluar dari sana. Hai, Bu, saya ucapkan selamat ulang tahun. Setiap kali dia menelepon, Nyonya Dina selalu menyebutkan topik ini. Johan di ujung yang lain. Bu, ada yang harus saya lakukan. Tutup telepon dulu. Johan, kamu tidak begitu menyukai wanita. Jangan pergi tidur dengan Risti ketika kamu memiliki kemampuan. Nyonya Dina berkata dengan marah. Johan berhenti sejenak dan berhenti berbicara. Siapakah Nyonya Dina? Dia telah menjadi seorang master, dan dia tahu putranya yang terbaik. Jadi sekarang dia segera mendengar Johan menghela nafas. Nyonya Dina menyipitkan matanya. Kenapa? Saya tidak bisa melupakan sepanjang malam. Risti tetaplah Nyonya Arestamu. Kamu dapat menghidupkan kembali impian lamamu kapan saja. Bu, aku benar-benar akan menutup telepon. Johan hendak menutup telepon. Tunggu sebentar. Aku ingin memberitahumu sesuatu yang serius. Nyonya Dina menghentikannya. Bu, ada apa? Saya pergi ke Yogyakarta beberapa waktu lalu dan diselamatkan oleh peri kecil. Peri kecil itu bernama Amelia. Saya sangat suka gadis ini. Saya ingin mengenalinya sebagai cucu saya. Saya tidak ingin dia dianiaya. Jadi kapan kamu meluangkan waktu untuk kembali? Saya ingin secara resmi mengenali Amelia. Nyonya Dina memiliki penglihatan yang tinggi. Tidak ada orang yang harus dirawat selama bertahun-tahun ini. Dan sekarang dia telah bertemu dengan seorang gadis yang disukainya. Tentu saja Johan setuju. Dia juga sangat memahami bahwa dia belum menyelesaikan pembukaan cabang yang diberikan ibunya. Tugas. Oke. Saya akan menyelesaikan pekerjaan saya, dan saya akan segera kembali, selama kamu bahagia, Ibu. Di aula pesta, Bisma melangkah maju dan memeluk pinggang Amelia. Karena wanita tua itu dengan jelas mengungkapkan posisinya, semua orang tahu bahwa arah angin dari keluarga Aresta ini akan segera berubah. Cucu Maya ini tidak disukai, dan sekarang Amelia adalah orang yang disukai. Jadi semua orang akan menghormati Amelia dan Bisma. Ketika dia pertama kali melihat Nona Amelia, dia merasa bahwa Amelia bukan manusia biasa. Dia adalah orang yang disukai wanita tua itu. Tidak hanya itu, Amelia juga merupakan orang yang dikagumi oleh Tuan Bisma. Visi Tuan Bisma sangat bagus. Jadi pangeran tua tetaplah pangeran tua. Kedua pangeran dari keluarga Mahendra telah menjadi calon cucu dari pangeran tua. Amelia tidak suka bersosialisasi dengan orang-orang ini. Dia tersenyum murah hati. Pada saat ini, Bisma melihatnya tidak nyaman, dan berkata dengan mata dingin dan tampan, Amelia,
ayo kita pergi berdansa. Sekarang sesi menari, semua sudah mulai mengundang pasangan wanita untuk menari. Amelia mengangguk, oke. Keduanya hendak meluncur ke lantai dansa. Tetapi pada saat ini tubuh yang tinggi dan lurus tiba-tiba muncul di depannya. Dan Henry datang. Henry langsung memblokir jalur kedua orang itu. Adegan ini dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Semua orang memandang Henry dengan heran dan berbisik, lihatlah, bagaimana Tuan Henry menghalangi jalan Tuan Bisma. Mata cerah Amelia tertuju pada wajah tampan Henry, dan alisnya sedikit terangkat. Meskipun dia tidak menatapnya, dia bisa merasakan bahwa mata Henry telah tertuju padanya sejak dia memasuki arena. Matanya sangat agresif sehingga sulit untuk diabaikan. Apa yang ingin dia lakukan sekarang? Menghalangi jalan mereka dalam pandangan penuh. Apa niatnya? Bisma berhenti. Dia memegang tangan Amelia dengan ringan di lengannya, lalu melihat Henry dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu ingin mengundang tunanganmu untuk menari? Kamu berada di jalan yang salah, tunanganmu Maya ada di belakangmu." Di depan banyak orang, Bisma menganggap serius reputasi Amelia, jadi dia secara implisit mengingatkan Henry bahwa tunangannya Maya ada di belakangnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.